Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, suara berat Yu Qingchang menyebar ke seluruh alun-alun, langsung menyebabkan wajah banyak orang langsung berubah. Apa artinya kita membutuhkan bantuan mereka? Semua orang tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mata Chu Guangsheng langsung berkedip-kedip. Entah mengapa dia selalu merasa ada sesuatu yang mencurigakan akan terjadi. Memikirkan hal ini, tatapannya tanpa sadar tertuju pada mata kristal itu, dan ekspresinya terus berubah. Segala sesuatu yang terjadi hari ini benar-benar berbeda dari pengorbanan surgawi ratusan tahun yang lalu. Aku ingin tahu bantuan macam apa yang Tuan Yue bicarakan, tanya seseorang yang hadir. Mendengar ini, Yue Qingchang tersenyum tipis lalu berkata, untuk mengaktifkan formasi langit awan darah ini, dibutuhkan darah dan energi yang sangat kuat. Dan mungkin tidak cukup hanya untuk kita berdua. Jadi, ia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi semua orang yang bisa mengerti apa yang dimaksudnya. Pengaktifan formasi langit awan darah ini memerlukan dukungan esensi darah mereka. Untuk sesaat, semua orang langsung terdiam. Esensi darah adalah hal yang paling berharga yang dimiliki seseorang. Siapa yang akan mencerahkan kecuali mereka dipaksa untuk melakukannya? Semuanya hanya dengan mengaktifkan formasi pencapaian langit awan darah, kita dapat berhasil menyelesaikan semua yang berikut dan membuka pemakaman dewa dan iblis. Yue Qingchang menatap orang-orang, raut wajah mereka berubah dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kalian tidak membantu dengan sepenuh hati, aku khawatir pengorbanan surgawi hari ini tidak dapat dilanjutkan. Dan pembukaan pemakaman dewa dan iblis hanya akan menjadi omong kosong. Suara rendah itu bergema di telinga semua orang. Dan segera mengejutkan hati orang-orang yang hadir. Dan keraguan melintas di mata mereka. Mereka berkumpul di sini karena mereka menuju ke pemakaman dewa dan iblis. Jika mereka kembali pada titik ini, saya khawatir tidak ada seorang pun yang bersedia melakukannya. Tetapi memberikan esensi darahmu sendiri. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka ragu-ragu sejenak lalu merasa agak sulit menerimanya. Bagaimanapun, hilangnya esensi darah dapat mempengaruhi kekuatan seseorang, bahkan fondasinya. Terjadi keheningan yang cukup lama, hingga akhirnya seseorang angkat bicara dan mengemukan sikapnya. Kami dari Sekte Liu bersedia mengulurkan tangan membantu Tuan Yue. Seorang pria kekar berteriak. Begitu kata-kata itu diucapkan, langsung menimbulkan kegemparan. Meskipun Sekte Liu tidak dapat dibandingkan dengan 9 dinasti, ia juga merupakan kekuatan teratas dengan fondasi yang sangat kuat. Sete Feng Yun juga bersedia mengulurkan tangan membantu Tuan Yue. Mungkin karena terinspirasi oleh Sekte Liu Yu. Namun, sekali lagi sebuah kekuatan teratas angkat bicara mendukung. Aula Fenyan mendukung. Gunung Yang Kue mendukung. Pavilion Tianqi juga ikut mendukung. Semakin banyak kekuatan mulai menunjukkan sikapnya dengan sukarelawan menyumbangkan sedikit darah untuk mengaktifkan formasi langit awan darah. Untuk sesaat, kekuatan ragu lainnya di Yunpo mengatakan gigi, lalu mengangkat tangan sebagai tanda setuju. Meskipun esensi darahnya berharga, kuburan para dewa dan iblis memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Jadi, setelah mempertimbangkan kedua pilihan, mereka memutuskan untuk membayar harga yang lebih kecil sebagai imbalan atas dibukanya pemakaman dewa dan iblis. Di tengah gelombang suara, ekspresi Dahoji dan Li Rusuang langsung berubah.
Lalu mereka mengalihkan pandangan dan menatap Chu Guangsheng. "Kakak Chu, bagaimana keputusanmu?" Daoxi bertanya pelan. Kebanyakan orang yang hadir pada saat ini memilih mendukung Yue Qingchang karena daya tarik pemakaman dewa dan iblis. Chu Guangsheng melirik ke arah kerumunan lalu merenung sejenak. "Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi. Dan jangan mengungkapkan sikap kalian secara nyata." Menurutnya, menyumbangkan sedikit esensi darah tidak masalah. Namun jika darah tersebut digunakan oleh seseorang dengan motif terselubung, tentu akan menjadi masalah. Jadi dia harus berhati-hati dan memilih menunggu dan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Mendengar perkataannya, Daoxi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya, tatapannya beralih dari Yue Qingchang dan menatap tetua agung istana dewa dan iblis. Apa sebenarnya yang orang tua ini coba lakukan? Dia yakin bahwa semua tindakan Yue Qingchang pasti berasal dari instruksi istana dewa dan iblis. Karena penyelenggara upacara pengorbanan surgawi pada mulanya adalah istana dewa dan iblis. Dan formasi awan darah yang tinggi di langit itu adalah hasil karya istana dewa dan iblis. Oleh karena itu, masalah meminta setiap orang menyumbangkan esensi darahnya tidak dapat dilepaskan dari istana dewa dan iblis. Saya khawatir pengorbanan surgawi ini tidak sesederhana itu. Setelah mengamati selama beberapa saat, Chu Guangsheng tetap tidak dapat melihat ada yang tidak beres pada wajah tetua agung itu. Jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di atas formasi langit awan darah, Yue Qingchang melihat makin banyak orang menyatakan persetujuannya. Dan senyum lebar tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia dan Helan Lingtian juga yang ada di seberangnya saling berpandangan. Dan keduanya melihat makna yang tidak dapat dijelaskan di mata masing-masing. Kali ini selesai. Pikiran Yue Qingchang langsung berputar. Lalu dia membungkuk kepada semua orang sambil tersenyum. "Semuanya, sekarang kalian sudah membuat keputusan. Mari kita segera lakukan." Mendengar ini, semua orang ragu sejenak. Lalu akhirnya mengangguk penuh semangat. Masing-masing mengulurkan tangan. Saat berikutnya, sinar cahaya merah darah melesat keluar dari ujung jari semua orang yang lalu berkumpul menuju formasi awan darah yang menjulang tinggi di angkasa. Melihat ini, Yue Qingchang dan Helan Lingtian saling berhadapan, dan tangan mereka berubah pada saat yang sama, menggambar serangkaian segel yang misterius. Gelombang cahaya aneh beria keluar dari telapak tangan kedua orang itu, dan akhirnya berubah menjadi pusaran berukuran beberapa kaki. Begitu pusaran itu muncul, ia mulai bergetar dengan cepat, lalu mengeluarkan kekuatan hisab yang dahsyat, menyedot esensi darah dari segala arah. Semakin banyak esensi darah berkumpul, pusaran itu dengan cepat berubah menjadi merah darah. Bau darah yang kuat membumbung ke langit, menutupi seluruh alun-alun. "Saudara Chu, kalau kita tidak bertindak, aku khawatir." Melihat kejadian ini, Daoxi berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Mendengar ini, Chu Guangsheng merenung. Dia memahami kekhawatiran Daoxi. Jika mereka tidak melakukan apa-apa saat pemakaman dewa dan iblis dibuka, tidak akan ada seseorang pun yang mau membiarkan mereka meraup keuntungan. Dan saat itu, jika ia membangkitkan kemarahan publik, hanya dengan memikirkan saja kulit kepalanya akan merasa kesakitan. Setelah beberapa saat, matanya berkedip. Lalu bibirnya bergerak sedikit berbicara kepada semua orang. "Apakah ini baik-baik saja?" Daoxi bertanya dengan ragu-ragu. Chu Guangsheng meliriknya dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu ingin mempertaruhkan nyawamu?" Mendengar ini, Daoxi ragu-ragu sejenak. Dan akhirnya mengangguk bersama Li Rusang dan yang lainnya. "Mari kita lakukan seperti yang dikatakan Tuan Muda Chu." Melihat ini, Chu Guangsheng melihat ke arah formasi berwarna merah darah
dan cahaya berwarna darah muncul dari jarinya. Dan Hoshi dan yang lainnya mengikuti dan menembakkan aliran darah ke arah formasi berwarna merah darah. Seiring berjalannya waktu, pusaran berwarna merah darah itu semakin membesar, dan fluktuasi darah yang memancar darinya cukup untuk menakuti banyak orang-orang di atas tingkat ketiga Rana Yin Yang. Esensi darah dari pria-pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Jika meledak seluruhnya, itu akan cukup untuk membunuh atau melukai sebagian besar orang yang hadir. Ekspresi serius muncul di wajah Yui Qingchang. Setelah sesi darah semua orang terkumpul dalam pusaran berwarna merah, dia dan Helan Lingtian mengambil ganti segel mereka pada saat yang sama. Pusaran berwarna merah darah itu langsung bergetar, dan di setiap bawah tatapan gugup banyak orang. Pusaran itu perlahan jatuh menuju formasi berwarna darah yang menjulang ke langit. Pusaran berwarna merah itu perlahan turun, dan banyak orang di alun-alun menahan nafas sejenak, menatap formasi berwarna itu dengan ekspresi gugup. Mereka tahu bahwa adegan berikutnya akan menjadi pembukaan formasi langit awan darah. Dan pada saat itu, mungkin makam dewa dan iblis akan menampakkan wujud aslinya. Ketika memikirkan hal ini, banyak sekali orang yang merasa gembira dan tidak sabar. Chu Guangsheng melirik semua orang yang hadir, lalu mengalihkan pandangannya ke arah formasi di udara itu. Pada saat ini, ada energi darah yang sangat mengerikan beriak dalam formasi tersebut. Saat pusaran berwarna merah darah itu semakin dekat, energi darah menjadi semakin padat, dan gelombang aneh yang membuat darah dalam tubuh gelisah menyebar darinya. Di bawah fluktuasi ini, semua orang yang hadir wajahnya memerah, dan kulit mereka terasa kesemutan di seluruh tubuhnya. Memang ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Chu Guangsheng memperhatikan perubahan ini dan berkata dengan ekspresi serius. Sekarang, semua orang di sekitar mereka kecuali dia, Liu Fei dan yang lainnya, tampaknya aneh, seolah-olah mereka terpengaruh oleh formasi berwarna merah. Pusaran berwarna darah itu semakin dekat formasi langit awan darah. Mata semua orang tertuju padanya. Mereka tidak terlalu memperhatikan beberapa kelainan pada diri mereka sendiri, dan secara tidak sadar menganggapnya sebagai fenomena normal yang dipengaruhi oleh kekuatan darah. Meleleh, Helan Lingtian dan Yu Qingchang berteriak bersama, dan perlahan-lahan menekan telapak tangan mereka ke arah pusaran darah. Dalam waktu singkat, pusaran berwarna darah itu sepenuhnya menyatu dengan formasi itu, dan gelombang-gelombang berwarna darah yang pekat menyebar, terus menyebar ke dunia ke segala arah. Di dalam formasi itu, energi darah yang kaya itu setebal darah. Dari kejauhan, ia tampak seperti danau berwarna merah, yang memancarkan cahaya yang menggetarkan jantung. Mulai formasi. Helan Lingtian dan Yu Qingchang saling berpandangan, lalu mengulurkan tangan mereka secara bersamaan, lalu dengan cepat mengganti segel tangan mereka. Sinar cahaya merah mendarah melesat keluar dan bergabung ke formasi di bawahnya. Di dalam formasi, darah dan energi yang lengket terus mengalir, dengan gelombang yang mengalir deras menuju pusat formasi. Samar-samar, tampak ada sedikit cahaya darah yang sangat pekat keluar, yang membuat menyilaukan mata. Buka! Yu Qingchang berteriak dengan suara rendah, dan darah dengan cepat mengalir ke dua sisi. Seberkas cahaya berwarna darah melesat keluar darinya dan menembus langit. Warna kolom cahaya sangat pekat, sehingga pilar besar berwarna merah darah yang mendulang ke langit berdiri di antara langit dan bumi. Mata kristal yang selama ini tidak bergerak, tiba-tiba terlepas dari lempengan batu di bawah dan melesat langsung ke arah seberkas cahaya. Saat berikutnya, cahaya kristal tak terujung menyapu keluar darinya, dan ketika cahaya memudar, mata kristal telah muncul di bagian atas kolom cahaya. Buka langit. Yui Qingchang dan pria lainnya berpindah tangan mengalirkan kekuatan dalam tubuh mereka ke dalam formasi dari jauh.
Pada saat yang sama, 9 tetua istana dewa dan iblis juga mengambil tindakan, mengeluarkan kekuatan mereka sendiri dari tubuhnya dan menembakkan ke dalam formasi. Di dalam formasi itu, gelombang darah yang sangat besar melonjak, dan aliran energi darah berwarna merah terang dan menyilaukan mengalir keluar dan diserap oleh berkas cahaya. Energi darah yang menakjubkan terpancar dari kolom cahaya, mengikis seluruh udara di atas gunung dewa dan iblis. Pada saat ini, ukuran kolom cahaya meningkat pesat dan melaju menuju ketinggian yang tidak diketahui di langit. Melihat kejadian yang menggemparkan ini, banyak sekali orang yang terkejut. Kebanyakan dari mereka baru pertama kali menghadiri upacara pengorbanan surgawi, sehingga mereka amat terkejut dengan pemandangan yang luar biasa. Apa sebenarnya makam dewa dan iblis yang membutuhkan pengorbanan surgawi yang begitu besar untuk membukanya? Semua orang merasa bertanya-tanya mengenai pemakaman dewa dan iblis. Mereka hanya tahu sedikit, kecuali bahwa di sana terdapat banyak sekali harta karun. Dibandingkan dengan keraguan semua orang, Cuku Angseng perlahan mengepalkan tangannya, dan cahaya yang tak dapat dijelaskan bersinar dari matanya. Hari ini, dia akhirnya bisa melihat lagi pemakaman dewa dan iblis. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan gerakan-gerakan tak biasa yang datang dari menara dewa dan iblis. Sumber penggerakan tak biasa ini berasal dari panggilan dari pemakaman dewa dan iblis. Hal-hal yang menjadi milikku hanya akan menjadi milikku kembali. Emosi Cuku Angseng sedang kacau balau. Di hadapannya, pemandangan tampaknya kabur, dan samar-samar tampak sebuah makam besar setinggi 10.000 kaki muncul. Makam ini sepenuhnya terbuat dari batu-batu biasa, dan selain ukurannya, tampak yang tidak ada yang istimewa darinya. Namun, saat makam itu samar-samar muncul, seluruh tubuh Cuku Angseng mulai bergetar, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan memukul sandaran tangan dengan ringan, disusul dengan suara benturan pelan. Setelah beberapa saat, Cuku Angseng menghela nafas ringan, menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia menatap ke langit, dan pada saat ini kolom cahaya merah darah telah melesat ke dalam yang tidak diketahui. Lambat laun, awan-awan gelap itu mulai bergulung, seakan-akan ada tangan raksasa tak kasat mata yang masuk ke dalamnya, perlahan-lahan mencabik-nyabik awan tebal itu. Mata semua orang langsung fokus, tatapan mereka tertuju ke langit. Pada saat ini, tampaknya ada cahaya tak berujung yang memancar dari sana, menyebarkan semua energi darah dari kolom cahaya berwarna merah. Saat berikutnya, terdengar suara seperti gelombang pasang, dan aura kuno yang sangat kuat terpancar darinya dengan cepat menyelimuti seluruh dunia. Apa itu? Semua orang menatap cahaya itu dengan bingung. Tampaknya ada kekosongan yang aneh yang muncul. Adegan kabur yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kehampaan, membuat hati orang-orang bergetar, dan seluruh tubuh mereka terasa lemah. Pemakaman dewa dan iblis. Cuku Angseng mengepalkan telapak tangannya dan menatap kekosongan. Dari situ, ia merasakan aura yang sangat familiar. Akhirnya, aku melihatmu lagi. Dia bergumam, ekspresinya menjadi sangat serius. Ratusan tahun telah berlalu, dia melihat kuburan ajaib ini lagi. Saat banyak orang terkejut, mata kristal di puncak kolom cahaya itu tiba-tiba melesat keluar dan menyerbu ke dalam kehampaan. Setelah ledakan keras, seluruh dunia seakan hancur berkeping-keping. Retakan hitam pekat muncul di setiap sudut langit, dan angin yang sangat dingin bersiul keluar dari retakan tersebut. Retakannya menyebar, dan di bawah tatapan ngeri banyak orang, seluruh ruang di langit langsung meledak. Sesaat dunia menjadi gelap, dan hawa dingin menyerbu, membuat banyak orang merasa ngeri. Saya tidak tahu berapa lama,
tetapi sinar cahaya datang dari mana-mana menerangi dunia ini. Semua orang buru-buru mengangkat kepalanya, lalu melihat ke langit di atas kepala mereka telah berubah menjadi kehampaan yang pecah. Sesekali cahaya perak menyambarnya, membawa serta hawa dingin yang amat menusuk tulang. Apakah ini pecahan ruang angkasa? Melihat sinar perak itu, praktisi yang hadir sangat terkejut. Mata kristal tadi benar-benar memecah seluruh ruang. Terima kasih.